Ada seorang pria yang hidup sezaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pria ini adalah seorang yang menyimpan begitu banyak misteri. Namanya adalah Safi ibnu Soyad atau Safi putra dari Soyad. Ibnu Soyad dibesarkan di keluarga yang beragama Yahudi. Makanya ketika dia tumbuh besar, dia sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tinggal di Yastrib yang sekarang menjadi kota Madinah. Sejak kecil, anak ini mampu membuat takut orang-orang di sekitarnya. Bagaimana tidak, Ibnu Soyad dikatakan bisa membaca isi hati seseorang. Entah dari mana dia mendapatkan kemampuan itu. Tapi ya, hal itu tentu membuat orang yang ada di sekitarnya akan langsung menjauh bila melihat ada Ibnu Soyad di dekatnya. Belum lagi ada kejadian yang tak biasa ketika Ibnu Soyad baru dilahirkan. Menurut beberapa sumber, ibunya Ibnu Soyad mengandung dia selama 12 bulan. Dia ada di kandungan selama 1 tahun, yang normalnya manusia hanya sekitar 9 bulanan saja. Keanehannya tak cukup berhenti sampai di situ saja. Ketika lahir, matanya buta sebelah, dan dia juga sudah berkhitan, atau dia lahir dalam keadaan yang sudah disunat. Dan keanehan-keanehan inilah yang kemudian menjadi sebab tersebarnya berita di penjuru kota Madinah kalau dia adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Di dalam salah satu hadis disebutkan, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus Abu Dzar untuk menemui ibunya Ibnu Soyad. Dikatakan bahwa ibunya mengandung selama 12 bulan dan tangisannya seperti tangisan bayi yang berumur 1 bulan. Kabar tentang keanehan yang dimiliki Ibnu Soyad ini pun mulai tersebar di seantero kota Madinah hingga akhirnya sampai di telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Masa remaja Ibnu Soyad. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa suatu ketika Umar bin Khattab pergi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu rombongan kecil dengan maksud untuk menemui Ibnu Soyad untuk mencari tahu apakah benar dia adalah Dajjal. Saat rombongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, Ibnu Soyad yang ketika itu berusia 15 tahunan sedang bermain dengan teman sebayanya di dekat benteng Bani Makhalah. Ketika Ibnu Soyad muda sedang bermain, dia tidak merasakan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau menepuk punggungnya. Lalu terjadilah dialog di antara keduanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Ibnu Soyad pun menoleh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian dia menjawab, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan kepada orang-orang yang tidak dapat membaca." Ibnu Soyad kemudian balik bertanya, "Apakah engkau bersaksi bahwa aku juga adalah utusan Allah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mengakui dan menjawab, "Aku beriman kepada Allah dan para Rasulnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya kembali kepada Ibnu Soyad, "Apa yang engkau lihat?" Ibnu Soyad menjawab, "Aku didatangi oleh seorang yang jujur dan seorang pendusta." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memotong pembicaraan itu dengan menjawab, "Sosokmu meragukan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali melanjutkan bertanya, "Aku menyimpan sesuatu darimu." Ibnu Soyad menjawab, "Yang engkau simpan itu adalah kata duh." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun langsung menyaut, "Diam, kemampuanmu tidak bisa mencapainya." Umar yang mendengar obrolan itu kemudian langsung angkat bicara, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal leher anak ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Jika benar bahwa Ibnu Soyad itu Dajjal, maka engkau tidak bisa membunuhnya. Dan jika dia bukan Dajjal, maka tidak ada gunanya engkau jika membunuhnya." Permintaan Umar itu ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada Umar bahwa nantinya yang dapat membunuh Dajjal hanyalah Nabi Isa alaihissalam. Dan jika Ibnu Soyad bukan Dajjal, maka Umar tidak berhak membunuh seseorang yang ada di dalam perjanjian. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ibnu Soyad mengenai apa yang dia lihat, Ibnu Soyad menjawab bahwa dia melihat sebuah singgasana di atas air.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa itu adalah singgasana iblis yang berada di atas lautan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali apa yang dia lihat. Ibnu Sayyad menjawab, dia melihat 2 orang jujur dan 1 orang pendusta, atau 2 orang pendusta dan 1 orang jujur. Salim bin Abdullah juga menuturkan, dia mendengar Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa setelah kejadian itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ubay bin Ka'ab al-Ansori mendatangi kebun kurma tempat di mana Ibnu Sayyad berada. Ketika memasuki kebun kurma itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan perlahan di balik pepohonan dan mengendap-endap mendekati Ibnu Sayyad untuk mendengar apa saja yang dibicarakan. Ibnu Sayyad saat itu tidak sadar sedang diikuti. Pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya sedang berbaring di atas lembar kain. Dia menggumamkan kalimat-kalimat samar yang nyaris tidak bisa dipahami. Pada saat bersamaan, ibu Ibnu Sayyad melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersembunyi di balik pohon kurma. Ia pun berteriak kepada anak lelakinya, "Hai Safi, Muhammad datang." Mendengar teriakan ibunya itu, Ibnu Sayyad langsung bangun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Jika ibunya membiarkan, kita pasti bisa tahu siapa dia sebenarnya." Masa dewasa, Ibnu Sayyad mengetahui keberadaan Dajjal. Ketika sudah dewasa, Ibnu Sayyad memeluk Islam sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, ia pergi bersama Abu Sa'id dalam suatu perjalanan. Ibnu Sayyad mendengar apa-apa yang dibicarakan manusia tentangnya, lalu dia merasa sangat terluka karenanya. Dia membela diri bahwa dia bukanlah Dajjal dan berhujah bahwa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat-sifat Dajjal tidak sesuai dengan apa yang ada di diri Ibnu Sayyad. Dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id, dia berkata, "Kami pernah keluar untuk melakukan haji atau umroh, dan Ibnu Sa'id ikut bersama kami. Kemudian kami singgah. Selanjutnya orang-orang berpisah sementara aku bersamanya. Aku merasa sangat takut karena apa yang dikatakan manusia tentangnya. Dia datang dengan perbekalannya, lalu dia meletakkannya bersama perbekalanku. Aku berkata kepadanya, 'Udara sangat panas, sebaiknya engkau meletakkannya di bawah pohon itu.' Abu Sa'id berkata, akhirnya dia melakukannya. Kemudian kami diberikan 1 ekor kambing. Lalu dia pergi dan kembali dengan membawa 1 wadah besar. Dia berkata, 'Minumlah wahai Abu Sa'id.' Aku berkata, 'Sesungguhnya udara sekarang ini panas sekali, dan susu itu juga panas. Sebenarnya tidak ada masalah bagiku, hanya saja aku tidak ingin meminum sesuatu yang berasal dari tangannya.' Ibnu Sayyad berkata, 'Wahai Abu Sa'id, sebelumnya aku hendak mengambil tali, lalu menggantungkannya di pohon, kemudian aku ikat di leherku, karena merasa sangat sakit hati terhadap segala hal yang dikatakan oleh semua orang. Wahai Abu Sa'id, siapakah yang tidak mengetahui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari kalian, wahai orang-orang Ansor. Bukankah engkau yang paling mengetahui hadis Rasulullah? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, dia adalah orang kafir, sementara aku adalah seorang Muslim. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa dia adalah orang yang tidak memiliki anak, sementara aku meninggalkan anak-anakku di Madinah? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa dia tidak akan pernah memasuki Madinah dan Mekah, sementara aku datang dari Madinah menuju Mekah?" Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Hampir saja aku menerima alasannya." Kemudian dia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku mengenalnya dan mengetahui tempat kelahirannya dan di mana dia sekarang." Abu Sa'id berkata, "Celakalah engkau pada hari-harimu." Dalam satu riwayat lain, Ibnu Sayyad berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku mengetahui di mana dia sekarang dan mengenal bapak juga ibunya." Abu Sa'id berkata, "Apakah engkau senang jika engkau adalah dia?" Ibnu Sayyad menjawab, "Jika ditawarkan kepadaku, maka aku tidak akan membencinya." Pada kisah yang lain, Ibnu Umar bertanya tentang cahaya matanya yang redup. Kemudian Ibnu Sayyad berbohong dengan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diriwayatkan oleh Abdur Razak. Di akhir riwayat, Ibnu Umar sempat bertanya,
Jika Ibnu Sayyad terpilih jadi Dajjal, apa yang dia mau? Kemudian Ibnu Sayyad menjawab dengan lugas bahwa kalau ditawarkan maka dia tidak akan menolak. Kemudian Ibnu Umar berkata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membinasakannya. Pada akhirnya, hal tersebut menjadi sebuah kerancuan dalam kisah-kisahnya tentang jati diri siapa sebenarnya Ibnu Sayyad ini. Pendapat para ulama tentang Ibnu Sayyad. Abu Abdillah Al-Qurtubi berkata, pendapat yang benar bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal berdasarkan dalil-dalil yang telah lalu, dan tidak mustahil bahwa dia telah ada sebelumnya di pulau tersebut dan ada di depan para sahabat di waktu yang lain. Menurut pendapat Imam Nawawi, kisahnya itu muskil atau sulit dipahami dan perkaranya samar-samar. Apakah dia itu Masihud Dajjal yang terkenal ataukah yang lainnya? Akan tetapi tidak diragukan bahwa dia termasuk Dajjal di antara para Dajjal. Para ulama lain berkata, tampak di dalam hadis-hadis tersebut bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diberikan wahyu apakah dia itu Dajjal atau yang lainnya. Beliau hanya diwahyukan tentang sifat-sifat Dajjal, sementara Ibnu Sayyad memiliki ciri-ciri yang memungkinkan. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyatakan secara pasti bahwa dia adalah Dajjal atau yang lainnya. Dan karena itu pula beliau berkata kepada Umar, jika dia memang Dajjal, maka engkau tidak akan pernah bisa membunuhnya. Adapun alasan yang dikemukakan Ibnu Sayyad bahwa dia adalah seorang muslim sementara Dajjal adalah seorang kafir. Dajjal tidak memiliki keturunan sementara dia memiliki keturunan. Dan Dajjal tidak akan bisa memasuki Mekah dan Madinah, padahal dia bisa memasuki Madinah dan pergi menuju Mekah. Semua ini bukan merupakan dalil, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan sifat-sifatnya ketika fitnahnya muncul dan ketika dia keluar mengelilingi bumi. Di antara banyaknya kerancuan akan kisahnya bahwa dia salah satu Dajjal pembohong adalah perkataannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Dan pengakuannya bahwa dia didatangi orang yang jujur dan orang dusta. Dia melihat singgasana di atas air, tidak benci kalau ia adalah Dajjal. Dia mengetahui tempatnya dan perkataannya. Sesungguhnya aku mengenalnya, mengetahui tempat kelahirannya, dan mengetahui dia di mana sekarang, dan kesombongannya yang memenuhi jalan. Adapun sikapnya yang menampakkan keislaman, hajinya, jihadnya, dan pengingkarannya akan tuduhan yang ditujukan kepadanya sama sekali bukan dalil yang menunjukkan secara tegas bahwa dia bukan Dajjal. Ibnu Sayyad menghilang. Ibnu Sayyad terakhir terlihat selama pertempuran Al-Harrah. Ketika Khalifah Umayyah Yazid bin Muawiyah mengirim pasukan untuk menaklukkan kota Madinah. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Ibnu Sayyad menghilang selama pertempuran dan tidak pernah terlihat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.